Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil UAS proyek kami untuk mata kuliah pembelajaran mesin dengan judul Prediksi Kasus Bulanan DBD atau demam berdarah dengan fitur engineering dan analisis fitur selection komparatif. Langsung aja kita memperkenalkan anggota kami masing-masing. Di sini saya sendiri Gerald Bradley dengan NIM akhir 084 bersama dengan Ridwan Nugra Ilahi dengan NIM akhir 084 dan juga Ariel Ardiansyah dengan NIM akhir 092. Jadi di sini kami akan mempresentasikan laporan kami. Ada bab 1 yang berisikan pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi di sini langsung aja ke bab yang pertama, pendahuluan. Demam berdarah dengue masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat, utama di Indonesia dan negara tropis lainnya. Dengan pola penyakit yang sangat dipengaruhi faktor iklim dan demografi, World Health Organization atau WHO memperkirakan sekitar 390 juta infeksi dengue terjadi secara global setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa masih banyak tugas besar pada sistem kesehatan untuk menanggulangi hal tersebut. Di Indonesia, fluktuasi kasus DBD menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem prediksi yang akurat untuk mendukung pencegahan dan alokasi sumber daya. Meskipun machine learning menawarkan peluang dalam epidemiologi prediktif, penerapannya untuk prediksi DBD menghadapi tantangan kompleksitas data temporal dan hubungan non-linear antar faktor risiko. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan teknik feature engineering untuk mengekstraksi pola temporal dan metode feature selection untuk mengidentifikasi prediktor paling relevan untuk mengembangkan model prediksi bulanan DBD yang lebih akurat dan dapat diinterpretasi. Baik, selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Penularan demam berdarah dengue atau DBD dipengaruhi oleh interaksi faktor lingkungan mikro, seperti keberadaan genangan air, serta faktor perilaku dan sosial yang menentukan aktivitas nyamuk Aedes aegypti. Karena itu, penelitian prediksi DBD tidak dapat hanya mengandalkan variabel cuaca, tetapi perlu mempertimbangkan aspek demografi dan kondisi lingkungan setempat. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa curah hujan merupakan variabel iklim yang paling konsisten berkorelasi dengan peningkatan kasus DBD, meskipun kekuatan pengaruhnya dipengaruhi oleh karakteristik wilayah seperti kepadatan penduduk, pola permukiman, dan topografi. Dalam bidang metodologi, machine learning telah menjadi pendekatan penting untuk prediksi penyakit menular karena kemampuannya menangani data heterogen dan hubungan non-linear. Penelitian terbaru mengembangkan teknik fitur engineering deret waktu yang lebih kompleks, seperti model MSF-Former berbasis multi-scale attention yang mampu menangkap pola jangka pendek dan musiman sehingga meningkatkan performa prediksi secara signifikan dibandingkan transformer konvensional. Selain itu, seleksi fitur terbukti krusial pada data kesehatan berdimensi tinggi. Kombinasi metode filter dengan metode embedded atau wrapper dapat meningkatkan akurasi model sekaligus mengurangi overfitting dan kompleksitas komputasi. Pendekatan ini juga digunakan pada studi DBD untuk mengidentifikasi variabel lingkungan dan demografi yang paling berpengaruh terhadap dinamika kasus. Selanjutnya itu bab 3 metodologi. Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi hubungan antara faktor lingkungan, faktor demografis, dan variabel temporal terhadap jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran mesin atau machine learning. Eksperimen dilakukan secara sistematis mulai dari persiapan data, seleksi fitur, pelatihan model, hingga evaluasi performa. Bagian ini menjelaskan secara rinci alur eksperimen serta langkah-langkah yang diterapkan. Proses permodelan melibatkan pembagian data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Diikuti oleh seleksi fitur ekstensif menggunakan 3 kelompok metode, yaitu filtering, wrapper, dan embedded, untuk menentukan variabel prediktif kunci. Model utama kemudian dilatih dan dievaluasi menggunakan metrik regresi standar, yaitu MSE dan R-square score. Diakhiri dengan analisis hasil untuk menafsirkan fitur importance dan relevansi ilmiah faktor-faktor yang mempengaruhi kasus DBD. Untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Ariel Ardiansyah. Baiklah, selanjutnya untuk bab 4 hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh saya Ariel Ardiansyah. Berikut adalah notebook untuk machine learning kami. Pada sel pertama, yang pertama kita lakukan adalah mengimport dependencies yang kita gunakan. Terlihat kami mengimport banyak dependencies dari Pandas, NumPy, Matplotlib, dan banyak lagi dari Scalars, di mana kami mengimport mutual info regression, recursive features elimination,
random forest regressor, lasso CV, linear regression, ridge, decision tree regressor, expert text, train test split, mean squared error, R quadrat score, dan standard scalar. Lalu pada sel selanjutnya adalah kita menampilkan isi dari spreadsheet yang kami gunakan, CSV yang kami gunakan, di mana kami menamainya kasus DBD gabungan dan ini adalah isinya. Untuk kolomnya, dia memiliki nomor, tahun, bulan, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten kota, nama kabupaten kota, kasus bulanan, total tahunan, jumlah curah hujan, dan kepadatan penduduk. Dataset ini sudah merupakan gabungan dari 3 dataset yang kami temukan di Open Data Jawa Barat, di mana sebelumnya adalah dataset untuk kasus DBD terpisah dengan dataset jumlah curah hujan dan dataset kepadatan penduduk. Setelah mengload data dan menampilkannya, pada sel selanjutnya yang kita lakukan adalah pre-processing dan feature engineering dari data tersebut. Pertama adalah untuk kolom-kolom yang merupakan data numerik di-set sebagai numerik pada array yang disimpan di machine learning-nya. Lalu selanjutnya adalah untuk menghapus data di dalam CSV yang kasus bulanannya bernilai 0. Lalu selanjutnya adalah meng-sort values untuk mengurutkan dari secara ascending pada kode kabupaten kota, tahun, dan bulan. Lalu setelah itu adalah kita membuat beberapa kolom baru, dikarenakan pada kasus DBD, data yang bisa menyebabkan data yang menjadi faktor meningkatnya kasus DBD bukan hanya jumlah curah hujan dan kepadatan penduduk secara gamblang saja. Di sini kami membuat lagi kolom rain lag 1, di mana ini adalah untuk melihat hubungan faktor dari bulan sebelumnya itu hujan berapa banyak, yang bisa menjadi faktor juga apakah bulan ini meningkatnya kasus DBD. Lalu ada lagi rain tree mean, di mana data dari 3 bulan kami rata-ratakan. Lalu rain x density untuk melihat interaksi dari jumlah curah hujan dikali kepadatan penduduk. Lalu setelah ketiga tersebut ditambahkan, bisa dilihat di sini data kami memiliki 2916 data dan 14 kolom. Lalu pada sel selanjutnya adalah feature preparation, di mana kami menempatkan kolom-kolom yang menjadi faktor untuk kasus DBD-nya, yang menjadi dugaan faktor kasus DBD ke dalam kandidat features. Lalu untuk kandidat features tersebut dijadikan variabel X sebagai faktor. Lalu untuk hasilnya yang mana adalah kasus bulanan dimasukkan ke variabel Y. Lalu selanjutnya kita akan menerapkan feature selection. Yang pertama adalah filter methods. Untuk filter methods kami menggunakan 2 metode, yaitu mutual info regression dan Pearson correlation. Mutual info regression ini adalah metode untuk melihat hubungan nonlinear antara faktor dan target. Lalu untuk Pearson correlation adalah metode untuk melihat keterhubungan linear antara variabel antara faktor dan target. Lalu di sini bisa dilihat untuk hasil dari kedua metode filter tersebut, di mana pada mutual information kepadatan penduduk adalah hasil yang paling faktor yang dengan nilai tertinggi, dan pada Pearson correlation adalah jumlah curah hujan sebagai faktor dengan nilai tertinggi. Lalu selanjutnya diterapkan wrapper method. Untuk wrapper method pertama yang kami gunakan adalah recursive feature elimination dicampur dengan random forest, di mana untuk random forest ini akan menghitung skor dari semua faktor yang available dan dihitung sebanyak 3 yang dengan ranking tertinggi. Di sini didapatkan jumlah curah hujan, kepadatan penduduk, rain x density, rain 3 mean, rain lag 1, dan bulan. Dan diurutkan sudah 1, 1, 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya ada linear regression.
Linear regression juga untuk menghitung skor dari urutan ranking semua faktornya. Berikut ada hasil dari linear regressionnya. Lalu selanjutnya adalah metode embedded. Di embedded methods ini kami menggunakan 3 metode, yaitu adalah lasso, ridge, dan yang terakhir random forest regressor. Untuk lasso ini sendiri, dia adalah metode yang cara kerjanya mengubah koefisien faktor yang tidak terlalu berpengaruh menjadi 0 untuk menyingkirkan faktor tersebut dan hanya menonjolkan faktor yang benar berdampak ke hasil akhir. Di sini terlihat untuk hasil dari lasso coefficient, dia hanya memiliki nilai untuk kepadatan penduduk dan range density, sementara sisanya di-nolkan. Lalu yang kedua adalah ridge. Ridge adalah metode yang dimana dia memberikan perubahan signifikan kepada faktor yang tidak terlalu berpengaruh seperti lasso tetapi tidak hingga 0. Di sini untuk hasil dari ridge bisa dilihat dari jumlah curah hujan hingga Renlek 1 dia memiliki nilai yang relatif lumayan berdampak. Sementara dari kepadatan penduduk dan range density dia diturunkan hingga di bawah 1%. Lalu yang ketiga ini adalah random forest regressor. Di mana random forest regressor ini akan menghitung nilai importance dari semua faktor yang ada. Berikut adalah hasil dari random forest regresornya. Untuk random forest regressor ini sendiri, umumnya dia tidak ada nilai negatif. Lalu setelahnya adalah pada sel selanjutnya, kita menerapkan decision tree regressor. Yaitu adalah karena data kami adalah data numerik, di mana hasil akhirnya adalah kasus DBD pada suatu bulan, kami menerapkan threshold semacam batas ambang untuk menentukan pada batas mana curah hujan dan kepadatan penduduk akan meningkatkan kasus DBD secara signifikan. Lalu di sini adalah source code yang kami gunakan keseluruhan untuk decision tree regressor tersebut, dan ini adalah hasilnya. Di sini kami juga mencetak untuk threshold yang ditentukan oleh mesinnya, di mana threshold untuk hujan adalah 62 mm dan untuk kepadatan penduduk adalah 201 jiwa. Lalu selanjutnya adalah model evaluation. Pada model evaluation ini kami menerapkan train test split, di mana untuk pelatihan model kami menggunakan 80% dan untuk tes 20%. Model yang akan kami uji adalah random forest dan linear regression, di mana random forest sendiri merupakan model pelatihan yang menggunakan ensemble pohon. Lalu untuk linear regression adalah model untuk perhitungan linear sederhana, di mana untuk evaluasinya kami menggunakan perhitungan mean squared error dan R quadrat score. Di sini bisa dilihat hasilnya. Untuk random forest pada mean squared errornya, dia mendapatkan error sebanyak 2298 dengan poin R quadrat score-nya mencapai 80%. Lalu untuk linear regression sendiri, dia berperforma lebih rendah, di mana dia mendapatkan error sebanyak 10.492 dan hanya mendapatkan R quadrat score sebesar 13% saja. Sehingga kami untuk visualisasi nantinya akan menggunakan random forest. Setelah mendapatkan hasil tersebut dan menguji modelnya, kita melakukan visualisasi. Pertama adalah bar plot untuk fitur importance dari random forest. Berikut adalah visualisasinya, di mana kepadatan penduduk memiliki nilai tertinggi. Lalu selanjutnya adalah visualisasi dengan scatter plot untuk kasus DBD dengan curah hujan. Lalu visualisasi ketiga adalah time series dari indeks waktu per bulannya dan kasus bulanan. Di mana di sini mengapa indeks waktunya hingga 100, yaitu adalah dari tahun yang awal kami gunakan, yaitu 2016 hingga tahun terbaru yang kami dapatkan, yaitu 2022.
Total bulan yang didapatkan itu lebih dari 100, sehingga mendapatkan hasil visualisasi seperti ini. Sekian untuk hasil dari pembahasan kami. Selanjutnya adalah kesimpulan dan syarat. Baik, kesimpulan untuk proyek kami adalah studi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik feature engineering dan analisis perbandingan teknik feature selection dapat secara signifikan meningkatkan perkiraan bulanan kasus demam berdarah. Dengan merekam pola musiman, pengaruh jeda waktu, dan interaksi variabel, rekayasa fitur berbasis deret waktu memberikan struktur informasi yang lebih kaya pada model. Kepadatan penduduk merupakan faktor risiko paling signifikan, dan curah hujan berfungsi sebagai pemicu peningkatan kasus ketika melebihi ambang batas tertentu. Berdasarkan hasil penelitian beberapa teknik seleksi fitur, model random forest outperform model linear dalam hal akurasi, menunjukkan bahwa dinamika DHF bersifat non-linear dan dipengaruhi oleh interaksi multivariat. Hasil ini menunjukkan pentingnya teknik pembelajaran mesin berbasis fitur yang canggih untuk dukungan pengambilan keputusan kesehatan masyarakat dan sistem peringatan dini. Untuk saran penelitian selanjutnya, untuk menciptakan model yang lebih lengkap, dapat dilakukan studi lanjutan untuk memperluas rentang variabel dengan memasukkan unsur-unsur mikro lingkungan seperti indeks nyamuk, standar sanitasi, dan mobilitas komunitas. Ketepatan dapat ditingkatkan dengan menggunakan model deret waktu berbasis deep learning seperti LSTM, CNN temporal, atau MSF Former, terutama untuk pola musiman jangka panjang. Di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan curah hujan di atas ambang batas risiko, sistem peringatan dini harus diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam dashboard pemantauan kesehatan regional. Untuk penetapan model yang efektif dalam mitigasi demam berdarah, validasi lebih lanjut menggunakan data real-time dan pengujian kinerja di lokasi geografis yang berbeda juga diperlukan. Jadi sekian untuk presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.